satu lagi. Lihat, siswa frustasi. Enak apa? Mau besar. Kalau paman dede lu sama-sama babak belur. Itu bener. Besok dapat buka sore. Kalau sore susah ngerti. Terlalu banyak alasanmu, Ibu. Kalau sore pasti mau main bola toh. Gara-gara matematika 2 kali ketinggal kelas. Pantesan kamu kelihatan klasik. Karena biasanya cewek cantik itu suka yang klasik. Klasik, asik. Emang ini pendalaman karakter. Dikasih videonya kita rekam supaya FYP kita pengen lihat jalan aktor kayak gimana ya kan Bu? Masa jalan aktor biasa aja sih? Ya kan? Ini kan jalan aktor kan Bang Sabek? Benar. Teman-teman, dengan rasa bangga dan hormat dan haru kita, seorang aktor ternama, calon penerima Festival Film Indonesia Piala Citra, karena Reza Rardian sudah memanggil dia Bang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Arif Brata sebagai ibu. Abibu menabidu. Kiper sekali. Udah segini doang tepuk tangannya buat Arif Brata nih. Ya Bu, kenapa DR Entertainment akhirnya memutuskan untuk memproduksi film Keluar Main 1994 ini Bu? Ya. Selamat siang, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa DL Entertainment itu terjun ya ke dunia perfilman ya? Karena saya melihat potensi untuk film Indonesia itu di perfilman itu market share-nya itu sudah di angka 60% ke atas ya. Jadi dia punya penonton dan ada peluang. Di sini kita dari DL Entertainment yang memang asalnya dari Makassar ingin memberikan ruang kepada para sinias untuk ikut juga terjun, ambil bagian dalam perfilman. Ya. Oke, nah mungkin boleh diceritain sedikit Bu, kenapa akhirnya perjalanan awalnya gimana Bu? Siapa yang pertama kali dihubungin dan kenapa mungkin case-nya dipilihnya ada Bang Brata, ada Bang Ari Kriting dan juga memilih Bang Sabek sebagai co-director? Ada ceritanya nggak Bu perjalanannya? Ya awalnya itu saya bertemu dengan sutradaranya Idano dari Finisia ya. Saya dikasih lihat decknya ya, Keluar Main, terus gambarnya lonceng. Jadi saya bilang wah, tiba-tiba instingnya, waduh bakalan oke ini film. Iya. Gitu Bu ya. Berarti melihat lonceng langsung dikeparnya Arif Brata. Langsung ada instingnya. Karena lonceng sama notifikasi FYP di TikTok kan sama-sama Bu ya. Jadi Keluar Main ya. Jadi setelah ngobrol sama sutradaranya, gimana kalau kita bikin film yang bukan cuma dinikmati sama anak-anak muda, tapi bisa dengan yang 35 tahun ke atas ya. Makanya kita pilih di settingnya tahun 94. Jadi potensi pasarnya bukan hanya anak muda, melainkan mungkin semua umur. Semua umur. Iya. Ada yang lahir tahun 94 di sini?
pada nggak mau ngaku, nggak apa-apa ya. Mungkin Bu ini buat teman-teman media juga terakhir, ada nggak promo-promo khusus yang dilakukan sama DN Entertainment untuk mempromosikan film Keluar Main 1994 ini yang akan tayang pada tanggal 28 Maret 2024? Kalau ya kita mungkin sudah melihat kontennya, saya lihat kontennya itu punya potensi ya untuk dari pemerintahan dari pemerintah Kota Makassar juga membantukan untuk promosi kemarin. Jadi pas dia lihat trailernya aja, wah ini bagus ini, kita gimana ini bisa promosikan film ini. Terus saya kemarin kita coba tes ombak ya, tes pasang, tes ombak itu kita kan rencana gala premier di Makassar itu di 25. Saya coba buka ATS, ternyata tidak sampai 24 jam, tidak sampai 1 hari itu sold out. Wah, tepuk tangan dong teman-teman semua. Berarti tanggal 25 nanti Bu, udah ada hampir 200 orang Makassar mau nunggu aktingnya Arif Brata. Iya. Masya Allah, berarti antusias di Makassar sangat besar buat akting dari seorang Arif Brata, Bu. Menjadi co-director sekarang, menjadi Astrada juga, menjadi talent koordinator. Emang ada Maruf. Iya. Casting director juga sekarang. Iya. PU. Iya. PU enggak? Ada nggak Bang Sabek, kenapa akhirnya dari stand up comedian memutuskan sebagai co-director? Ada duitnya ya. Terlalu simpel Mas jawabannya. Terlalu cepat. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya ini sedikit flashback belakangnya sebelum ada muncul benihnya di film. Jadi waktu itu saya lagi ngadain tour stand up comedy di bioskop juga. Venue-nya di bioskop. Openernya Arif Brata. Oke. Kebetulan. Nah waktu itu Ibu Liani dan teman-teman Pak Sutradara dari teman-teman di Indonesia Production juga datang untuk meminang Arif Brata. Jangan ditinggal, sini. Jadi waktu itu kami ngobrol, dilihat mau meminang Arif Brata, terus ngobrol-ngobrol ketemu bahwa ternyata Sabik ini juga pernah bantu nulis-nulis Ko Ernest di beberapa seriesnya gitu, di seriesnya. Kemudian ditanya, bantu dong buat develop ceritanya, terlibat nyari-nyari talentnya. Kebetulan karena visinya kami sama bahwa kita sepakat bahwa komika-komika ini punya potensi di dunia industri, utamanya di film ya. Dan ini untuk pertama kalinya film Sulawesi Selatan, Makassar melibatkan banyak sekali komika baik di depan layar maupun di belakang layar. Dan disitulah tugas saya untuk mengarahkan, teman-teman kalau mau karirnya panjang yang bagus ya, yang malu-malu gitu tugas saya. Ada sedikit ancaman karir. Makanya yang main banyak dari teman-teman komunitas stand up comedy di Sulawesi Selatan, dari Palu, dari Sulawesi Tenggara, dari Makassar, Bone dan lain-lain. Gitu. Tepuk tangan untuk niat. Bang di sini berperan sebagai Hani. Memang tidak terlalu banyak ya partnya, cuma untuk mendalami karakternya itu saya cukup harus mencari referensi karena ini kan latar belakangnya 94, sedangkan saya lahirnya tahun 99. Jadi memang awalnya memang agak susah gimana ya. Jadi saya cari searching cara bahasa tahun 94. Terus juga bertanya sama yang senior-senior, udah bener belum ini, udah bener belum, kayak gitu. Siapa tuh yang senior? Ya ke kiri nggak apa-apa langsung. Nggak usah takut. Kakak Franky. Iya, pokoknya senior-senior seperti Kak Sabe, terus juga Kak Brata. Dan juga pada saat itu sempat jadi Hani itu sebenarnya agak susah-susah gampang. Soalnya kan tadi ada yang harus dibuat lucunya juga. Sedangkan saya takutnya malah garing gitu. Jadi kayak, aduh Kak ini udah lucu belum sih? Aduh takut ini. Tapi alhamdulillah pas kita tag dibuat enjoy sama Kak Brata. Wah, memang kuncinya Arif Brata, teman-teman. Bang Brata, ini sekedar info aja sebelum nanti ke Bang Brata. Tadi ada ibu-ibu ketawa ngakak, ginjalnya jadi ganjil. Saking ngakaknya Bang Brata. Jadi hati-hati untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah ini fun fact juga buat teman-teman media bahwa ternyata di kehidupan aslinya Kakak Jian ini mungkin banyak juga di luar sana anak-anak yang mau berprestasi di non akademik tapi tidak disupport sama orang tuanya. Cuma mungkin saran saya, pesan saya buat teman-teman, tetap dengarkan kemauan orang tua, tapi tetap juga lakukan bakat kalian gitu, tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak akan bisa berprestasi kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi
kalau bisa dua-duanya silahkan dilakukan, tapi tetap dengan restu orang tua, seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong. Betul, dari tadi saya di kepala saya orang muda di kumisan. Suka mengajar juga. Selain itu ya anaknya di karakter ini sebenarnya ringan, karakter Vivi. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri ya karena di film ini Vivi itu karakternya bukan orang Makassar, jadi mungkin lebih banyak sharing sama orang-orang yang memang tinggal di luar Makassar, khususnya di Jakarta kayak Kak Andi Jernih yang memang stay di Jakarta. Selain itu sama Bapak Sabik juga gitu. Terus sama kakak-kakak senior yang lain juga. Seperti itu. Saya yakin kenapa bilang kakak Vivi bilang kakak senior, karena ini informasi aja buat teman-teman. Ini adalah film panjang pertama dari kakak Alisa Safitri. Ini boleh kita tepuk tangan dulu. Gimana kesan-kesannya? Film pertama langsung ketemu sama production house yang hebat, pemeran utama yang luar biasa. Ada nggak tantangannya atau cerita lucu mungkin, apa cerita unik waktu pendalaman karakter, bonding ada nggak Kak? Waktu pendalaman karakter itu pertama kali ketemu sama Kak Brata di satu kafe di Makassar. Itu 2 minggu sebelum syuting, jadi baru mulai bangun chemistry-nya di situ. Maaf Kak, ini media. Oh iya, sorry. Ketemu kafenya, maksudnya nggak berdua kan? Oh enggak. Tapi yang ngajak bukan Brata juga kan? Yang ngajak bukan Bang Brata. Bukan ya? Ada istrinya. Oh ya, aman. Iya, jadi kalau kisah-kisah lucu ya di film ini aku pertama kali bawa motor klasik, bisa dilihat tadi kan, itu baru pertama kali bawa motor klasik. Terus selain itu kalau pengalaman selama syuting di film ini itu bersyukur bisa masuk di PH yang luar biasa di Kota Makassar gitu, DL Entertainment dan Vinisia Production. Selain itu juga pengalaman pertama main sama kakak-kakak yang luar biasa, Kak Brata, Kak Arik Riting dan semua komika yang ada dan cast yang lain. Dan selain itu kru-krunya juga betul-betul membantu gitu selama proses syuting Kak. Jadi ya seru sih selama syuting. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Alisa Safitri. Semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dari kami. Apa tadi pertanyaannya? Terlalu lengkap Mas jawabannya. Jawaban lengkap pertanyaan lu. Oke, Frankie ya. Jadi ini kan film ini bersetting tahun 1994. Tapi kebetulan banyak pemainnya ini kita tahu baru tidak lahir di tahun 1994. Sehingga mereka membutuhkan orang yang lahir sudah cukup dewasa di tahun 1994. Jadi saya lah dipilih sebagai salah satu narasumber di tahun 1994. Saya sudah lahir tahun 1994, istri saya belum. Jauh memang jaraknya kita ya. Ya, tapi memang film ini juga sangat berkesan. Ketika saya pertama kali dihubungi, Bang, kita mau bikin film di Makassar, kita mau nawarin Bang Ari untuk saya jadi main. Oke, siap. Oh iya Bang, ini judul tidak usah kasih tahu judul. Karakternya tidak usah, pokoknya yang penting filmnya di Makassar, saya pasti siap dengan senang hati. Itu sangat saya tunggu. Dan menariknya adalah DL Entertainment dan juga Vinisia ini bukan hanya, biasanya kalau film Makassar itu kebanyakan hanya teman-teman yang di sekitaran Makassar saja yang diajak, ya kan? Tapi di film ini tuh lebih luas lagi cakupannya gitu. Ada teman-teman dari Palu diajak, saya berdua dengan yang jadi guru olahraga tadi itu Rido Jail itu dari Bobau dari Sulawesi Tenggara diajak juga ke situ. Terus teman-teman yang sudah berkarir di Jakarta juga, Brata juga diajak juga ke situ. Ya ada pemain Kanada kita ajak waktu itu enggak ya? Kanada terlalu jauh sama sampai. Pokoknya sekitar situ dulu ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi yang pasti film ini sudah merepresentasikan Sulawesi secara keseluruhan gitu. Sudah berusaha lebih meluaskan jangkauannya lagi, dan itu yang menurut saya kayak luar biasa sekali. Mudah-mudahan film-film di Indonesia itu tidak hanya berpatokan dengan produksi di Jakarta saja, tapi juga misalnya film dari Bandung, film dari Jogja, dari Makassar, dari Kalimantan, dari Maluku mungkin itu bisa kolaborasi dengan sumber daya dari manapun untuk bisa membuat film. Dan saya sangat senang sekali dengan hasilnya. Menurut saya film tadi itu seru sekali ya, lucu sekali. Dan ini insya Allah akan menjadi film juga yang sangat disukai oleh komika, bukan untuk rakyat masyarakat umum aja, tetapi untuk komika khususnya.
stand up comedian akan sangat menyukai Arif Brata di film ini. Acting dia menjadi sperma itu. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Itu yang tadi mau saya tanyakan. Kenapa dapat banget gitu? Dapat banget. Kayaknya kamu dulu pernah jadi sperma ya. Kita semua pernah ya. Tapi itu merupakan menurut saya pendekatan komedi yang dilakukan oleh film ini juga itu cukup berani gitu, cukup berani gitu. Berani main di wilayah-wilayah yang mungkin absurd. Karena komedi itu memang ketika sampai pada titik tertentu memang harus kita dorong untuk jadi lebih absurd. Dan saya melihat bahwa film ini bisa mengeksekusi itu. Nanti saya sangat menunggu ini tanggapan teman-temannya yang apa namanya concern dengan komedi, pasti akan melihat kayak ini komedinya berbeda juga nih. Itu sih kalau dari saya. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Kriting semuanya. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Sedikit lagi buka Budi, sama-sama dulu sedikit, masih lama nih. Ya. Saya sungguh senang sekali. Saya sebenarnya tidak bisa merangkai kata begitu bagus ya. Jadi yang ada saya di kepala ini. Jujur saya tadi mau menangis melihat film ini. Malu saya lihat tidak, maksudnya awal itu saya deg-degan ini orang gimana nih mikirnya, apakah ini melihat saya sebagai anak sekolah atau guru olahraga gitu. Karena ya perawakannya mungkin sudah bukan anak sekolah lagi. Nah tapi yang setelah nonton, ya saya tadi jadi legenda di situ. Oh iya. Nah, legenda kan tidak perlu dijelaskan kalau dia muda. Iya itu jadi kalau saya sih melihat respon teman-teman media juga alhamdulillah senang sekali. Tadi kalau karakter Ibo sih sebenarnya dia seorang siswa yang ingin mencapai hobinya atau masuk ke olahraga begitu, tapi ditentang dengan kemauan dari orang tuanya. Menurut saya ini agak dekat juga dengan kepribadian saya juga, karena lumayan agak tidak terlalu dekat sama bapak. Jadinya, wah ini gampang sekali skripnya ini. Gampang ya? Iya lumayan, iya. Maksudnya dekat tuh saya kira kiper dulu. Bukan. Maksudnya kan tadi hubungannya dengan orang tua tuh. Kadang kan kita kalau misalkan ya, Dato, saya cuma saya apa teman-teman di sini akrab semua bapaknya kan. Kalau kita ngobrol sama bapak itu paling pertanyaan cuma bagaimana tadi hujan kan? Oh iya. Bapak lagi bertanya, tadi hujan juga. Ya, cuma begitu biasanya. Karena saking tidak terlalu dekat. Nah di sini tuh yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya belajar betul-betul terlihat seperti pemain bola. Iya, Ramang, iya betul Ramang Bu. Tapi kan dia striker kan, ini kiper. Nah itu yang saya dalami, karena yang saya pelajari adalah biar orang nonton itu betul-betul melihat saya sebagai memang bisalah main bola, bukan jangan bisa main bola. Akhirnya banyak referensi yang saya nonton juga, termasuk cari tahu Rene Hagiut itu bagaimana, DM Instagramnya, izin dong. Endorse bakso anjing ya. Iya, bercanda. Terus diajar juga sama mantan kiper PSM namanya Pak Najib, terima kasih banyak. Terus ada Oki Rega juga seorang kiper yang saya coba komunikasi juga bagaimana cara jadi kiper, katanya iya tangkap bolanya. Saya bilang wow sangat menjelaskan. Tapi banyaklah saya tantangan juga selain mendalami karakter seorang anak yang sendiri ya di rumah begitu. Nah yang berat lagi adalah bagaimana membangun apa di istilahnya bukan membangun candi ya, bukan candi. Terus saya kisah asmaranya begitu. Akhirnya saya nonton MTV ya, terus banyak nonton film-film remaja lah begitu. Film-film remaja. Iya. Jadi pertegas Mas, ini media takutnya. Maksudnya film-film remaja itu apa? Takutnya media ngomongin apa? Ada banyak genre. Bukan yang di Twitter, bukan. Ya, jadi apa? Telegram. Film-film SMA begitu. Film-film SMA. Iya. Film-film dulu begitu. Tapi terinspirasi dengan karakter Ibu ini, belajar ngeliat acting siapa gitu, Mas Brata? Kan mungkin teman-teman di sini penasaran aktor favoritnya Bang Brata tuh siapa sebenarnya? Aktor favoritnya? Iya. Rano Karno. Diamini. Iya. Nonton Rano Karno juga, Reza Radian, dan banyak juga komika-komika yang saya nonton kembali film-filmnya, termasuk Bang Ari Kriting,
Bang Gen Pamungkas yang sering jadi pemeran utama juga. Ya banyak lah yang saya tahu. Ada sedikit Iqbal Ramadan gitu loh pas di. Lebih ke jauh sih kayaknya. Tidak sih kayaknya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman undangan juga yang lainnya. Terima kasih banyak. Kami bangga sekali kami nginap 3 hari di Jakarta, Bu ya. Karena setelah ini kami besok bakal kembali ke Makassar dengan membawa cerita dengan sambutan hangat dari teman-teman media yang ada di Jakarta. Terima kasih banyak. Dan kami mengajak semua teman-teman yang ini sebenarnya banyak selipan-selipan pendidikannya dan lain-lain, tapi kami menyoroti bahwa isu fatherless ya, kekurangnya ketakutan kita terhadap orang tua, kayak tidak akrab begitu dan lain-lain, bahwa komunikasi antara akademik dan non akademik yang biasanya ingin kita capai sebagai seorang anak itu bisa dijembatani dengan cara berkomunikasi dan pembuktian. Komunikasikan apapun yang kalian inginkan, maka saya rasa orang tua akan lebih mengerti ketika itu bisa terjadi di depan mata mereka. Jadi jangan pernah takut buat buktikan kepada orang tua, karena orang tua dan terutama guru-guru juga harusnya bersinergi untuk mendukung generasi kita ya, utamanya di anak muda. Kurang lebih seperti itu. Makanya jangan lupa nonton tanggal 28 Maret di seluruh bioskop Indonesia. Insyaallah bakal suruh bareng, ngabuburit bareng, reunian dan nostalgia ke 94. Amin. Selanjutnya Ibu Lianikawati selaku produser. Ya, terima kasih teman-teman media. Mungkin setelah menyaksikan special screening, apabila berkenan di hati mengabarkan tentang film ini ke lebih luas lagi agar semua masyarakat Indonesia bisa menonton. Ya, jangan lupa nonton film Keluar Main 1994 di tanggal 28 Maret 2024. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, boleh. Selanjutnya Kak Safitri boleh mungkin closing statementnya. Iya, terima kasih. Dan untuk closing statement mungkin saya berharap semoga teman-teman bisa menikmati film ini, bisa sharing ke teman-teman lain. Kalau misalnya nggak tahu nih mau ngapain sambil buka, bisa nonton film Keluar Main 1994. Terus jangan lupa saksikan film Keluar Main 1994 mulai tanggal 28 Maret 2024 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Ya. Bang Brata boleh di skip sebentar, kita ke Bang Ari Kriting dulu boleh. Karena rencananya Bang Brata kita taruh terakhir, media mau jedak jeduk di belakang. Iya benar. Wow, jedak jeduk. FYP Mas. Bang Ari silakan. Pokoknya tonton film Keluar Main 1994 karena itu akan menjanjikan sebuah sajian komedi yang akan membuat Anda tertawa dalam 3 bentuk: terkekeh, terbahak, dan terlalu tertawa, ya. Dipahami dong maksud saya. Ternyata tadi waktu ini tadi di kepala saya ada 3 ternyata sudah termasuk tertawa. Jadi pas saya terbahak terkekeh, apa tadi satu ya? Oh, tertawa. Iya. Pokoknya itu akan mensajikan sebuah sajian komedi yang luar biasa. Tolong teman-teman ditulis ya bahwa film ini komedinya berani, maksudnya untuk menembus batas-batas sesuatu yang absurd yang mungkin beresiko sebenarnya kalau dijadikan komedi. Kayak adegan dia tadi menjadi seorang tiba-tiba menjadi seorang iya, pengembara. Yang pengembara juga itu kayak kenapa jadi pengembara dong? Iya, tiba-tiba pakai kayu-kayuan gitu. Maksud saya itu adalah sebuah sajian komedi yang menurut saya itu menarik sekali untuk untuk penyegaran di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan dengan keberanian teman-teman dari Makassar untuk bisa mengolah sajian komedi seperti ini, itu bisa juga memberikan gairah tersendiri bagi penonton Indonesia untuk melihat sisi komedi yang datang dari Makassar. Pokoknya nonton karena ini lucu sekali. Titik bintang 5 lucunya. Bang Ari Kritik. Bang Ari, mungkin juga jadi sejarah olahraga di Indonesia. Karena film ini kita baru tahu bahwa futsal singkatan dari football ala Abdiza. Mungkin sebarkan ke teman-teman futsal bahwa itu adalah atas sesungguhnya. Ini adalah film biopik sebenarnya. Film biopik. Tapi teman-teman, kalau teman-teman melihat futsal itu baru berkembang sekitar tahun 2001 ya di Brazil ya kan. Sekitar 2000-2001 di Brazil, ternyata di Makassar 94. Iya, awal mulanya udah ada benihnya. Futsal. Ada yang begini. Oh iya. Oh dicatat benar. Besok dia main futsal sama temennya strategi apa? Abrijal gitu. Hati-hati Bu, hati-hati artikelnya nanti disuruh turun sama editor. Saya mohon maksudnya itu ditulis dalam konteks komedi. Kalau ditulis ilmiah, futsal adalah football ala Abrizal, itu jadinya kita hoax jadinya jatuhnya ya.
Nanti trending lagi, kenal lagi kita ya. Dan mudah-mudahan dengan sajian film ini memberikan penyegaran komedi-komedi itu saja yang saya harap sih, karena bangsa kita ini kan mungkin banyak pikirannya, tapi mudah-mudahan ketika melihat ke Makassar, oh di Makassar ada sesuatu yang lucu bernama Arif Brata dan kawan-kawan. Nice. Terima kasih. Komedi. Sekali kakak DJ nih boleh closing statement. Ya, halo semuanya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang hari ini sudah hadir dan para undangan. Jadi ya harapan saya semoga film Keluar Main 1994 ini disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan juga kalau bisa teman-teman yang ada di sini nanti pulang sampaikan ke tetangganya, ke samping rumah kiri, rumah kanan, depan, belakang, kalau film Keluar Main 1994 bakal tayang mulai dari tanggal 28 Maret 2024. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Ya, itu dari saya. Terakhir, one events, the actor, please welcome Mr. Arif Brata. Ya harusnya Bang Arya aja yang terakhir. Terima kasih banyak sekali lagi. Itu yang bisa saya bilang sama teman-teman media sudah datang. Semoga dengan datangnya teman-teman di sini memberikan komentar yang baik tentang film ini, karena saya yakin dengan tawa teman-teman tadi sepanjang film, awalnya saya merasa film ini pasti bakal lucunya mungkin cuma di Makassar, tapi saya sekarang yakin ini bisa nasional juga, dan juga kerja keras teman-teman dari PH, pemain segala macam itu menyulap kota Makassar menjadi 1994 itu tidak mudah, karena ada beberapa scene yang lebar begitu gambarnya, motor-motor klasik, mobil klasik, atau ada motor beat lewat, dulu itu yang sulit sekali menjaga lokasi itu. Jadi saya rasa kerja keras teman-teman semuanya bisa terbayar dengan hasil yang maksimal juga. Dan yang satu yang saya mau bilang juga, kalau sebenarnya kami dari Makassar itu selalu kalau bikin film, beberapa teman-teman itu selalu dibilang film lokal, kasihan. Film lokal, tapi dengan adanya Keluar Main, mudah-mudahan orang-orang yang membuat kata-kata film lokal begitu sudah tidak ada lagi. Semuanya ketika tayang di bioskop itu harusnya semua film itu film nasional. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Alisa sih ini kan film pertama ya, terus langsung komedi dan lumayan intens. Itu gimana rasanya? Ya, rasanya campur aduk sih kali itu tantangannya, karena di setiap scene sama kameranya kan ada banyak komedinya malah. Jadi di set juga itu kayak selama syuting sutradaranya juga nggak selalu langsung sesuai skrip gitu loh. Jadi ada tambahan untuk Kak Brata improvisasi. Nah di titik-titik itu yang berat buat aku buat ketawa. Jadi itu sih tantangannya. Terus untuk komedinya sendiri memang mungkin lebih banyak, tapi mancing itu ada konsultan komedinya nggak sih di film ini? Nggak ada dari komika-komikanya masing-masing yang ngumpulin ide gitu. Dari skenarionya kita berusaha untuk tidak memberatkan, menambah divisi baru, tapi dari skripnya kita bikin lucu. Kemudian karena pemainnya banyak yang komika, kita bilang ada daging ini, kita mau gimana ini, dimasak kayak gimana nih, mereka bisa menambah. Seperti itu yang dilakukan ke Ari sama Brata. Jadi skenario kita bedah lagi sebelum on cam. Atau ada masuk dari Bang Ari gitu sebelum mulai, ada masuk jokes-jokesnya atau? Kalau dari saya pribadi sebenarnya juga tidak banyak ya, karena maksudnya ini kan wilayah kreatifnya teman-teman juga. Tapi saya percaya karena isinya udah ada Salmin juga, dia kan udah pengalaman juga di stand up Indo juga udah lama, terus udah sempat nulis juga sama-sama dengan saya waktu itu di Cek Toko Sebelah. Jadi pengalaman untuk menulis skenario baik itu dalam konteks dialog komedi maupun situasi komedi, dia udah punya bayangannya lah. Kemudian setiap sini itu kan juga digawangi oleh teman-teman yang paham komedi. Ada Arif Brata, kemudian Oki Dayeng Mambone, kemudian ada Rido juga. Jadi cukup aman lah ya untuk memikirkan bahwa ini komedinya akan bisa kena apa enggak gitu. Jadi saya sendiri sih sebenarnya juga mungkin banyak diskusi, tapi untuk bagian part ending aja, karena itu saya juga banyak bermain kan. Jadi itu yang kita memang diskusi, karena komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Tidak bisa satu mainnya
temponya segini, yang satu temponya segitu, nggak bisa. Jadi komedi itu memang harus terorkestrasi dengan baik. Jadi memang butuh kerjasama untuk saling memahami antara pemain yang memancing maupun yang akan ngasih punchline-nya. Mas Arif bisa bilang komedi Indonesia Timur jumlahnya Makassar yang baru pertama bisa bilang itu untuk kan yang biasa kan dari Maluku, Sunda, Ambon, Jawa, Jogja, Medan juga bisa bilang di sini emang ibaratnya pengen berat juga lah komedi di Timur khususnya Makassar ada atau gimana sih? Ya kalau dibilang yang pertama sih dari Makassar tuh kami sudah banyak film-film yang luar biasa juga ya. Jawang Panai dan beberapa film Makassar lainnya, cuman yang ini nih baru keluar main 1994 ini yang tayang di seluruh bioskop Indonesia. Nah kalau masalah komedinya tadi tuh betul-betul saya rasakan juga karena teman-teman komika juga kan ketika membaca skrip harus menyesuaikan juga kemauan penulis atau kemauan sutradara seperti apa. Nah itu kita brainstorm dulu sebelum tag ataupun sebelum reading juga. Nah, Bang Ari Kriting juga sangat membantu sekali. Waktu itu kami ngobrol di hotel waktu itu karena ketika dibaca skripnya ada beberapa memang komedi tapi tidak terlalu banyak di bagiannya Bang Ari Kriting, sehingga saya sama Bang Ari waktu itu sama Bang Rido Jaya juga ngulik lagi, ngisi lagi diksi-diksi yang mungkin kena ketika dibawakan dan yang nonton tuh orang-orang Sulawesi gitu. Dan banyak juga masukan-masukan dari Bang Ari Kriting tentang jalan cerita filmnya apa tambahannya biar lebih pas gitu. Jadi banyak lah kita kolaborasi. Yang menarik sebenarnya di part ending ya. Karena itu take-nya kan sebenarnya itu lapangannya luas. Sementara kita kan memang untuk take-nya itu ada beberapa titik. Jadi ada titiknya kepala sekolah, ada titiknya komentator, ada titiknya pemain dan itu tidak sekali jalan gitu. Jadi itu memang kita matangkan betul-betul di reading. Sehingga di situ kan komedi situasi. Jadi situasinya tuh harus benar-benar bisa terbangun gitu satu sama lain karena nggak bisa saya misalnya wah itu kenapa tuh tapi situasi di lapangannya nggak ada gambarnya gitu atau situasi di lapangan gambarnya seperti apa komentar kita ternyata nggak ada yang berkorelasi sama apa yang terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya tantangannya di situ ya. Justru karena setnya gede tapi kita itu nggak punya master satunya tuh yang langsung sekalian kan kita ngambilnya part gitu mengejar background dan lain sebagainya juga tuh maksudnya callingannya teman-teman dari directing gitu. Jadi memang kita pas latihan ketika nemu yang lucu itu nggak bisa hanya kita berdua aja harus ngasih tahu ke pemain oh kita nanti ada komentar begini ya jadi kalian action di lapangannya begini yang di lapangan juga ketika mereka punya sesuatu yang lucu bagi ke kita juga karena itu memang take-nya itu terpisah gitu terpisah hari juga gitu jadi apa yang mereka lakukan di lapangan bagi ke kita sehingga kita oh dia begini kita ngulik komentarnya biar komedik seperti apa gitu jadi memang benar-benar koordinasi antara pemain dengan teman-teman di penyutradaraan juga kemarin saya rasakan sekali proses readingnya juga matang sekali ya